Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Gita Ryu Santoso dalam pembahasan mata kuliah Sains Informasi Manajemen. Saya mau disclaimer dulu ya, untuk materi ini saya buat sebagai rangkuman untuk belajar mandiri. Semoga bermanfaat bagi rekan semua yang menempuh mata kuliah yang sama untuk mempelajari materi berikut. Kita sudah sampai di modul ke-6 mengenai manajemen data dan pengetahuan. Modul 6 ini terdiri dari 2 kegiatan belajar. Yang pertama adalah pengelolaan data dan basis data. Yang kedua adalah pengelolaan pengetahuan. Kita akan bahas kegiatan belajar 1. Pengelolaan data dan basis data. Berikut adalah hierarki penyimpanan data komputer. Ini yang paling terakhir ya, berbentuk sebuah basis data. Basis data terdiri dari file-file, antara lain contohnya file data masuk, file kas masuk, dan file penjualan. Jika di breakdown-kan kembali, misal dari salah satu file ya, file data penjualan. Nah, itu ada dalam sebuah file terdiri dari list daftar barang dagangan, ada kode, nama barang, dan harga. Di breakdown-kan lagi dari sebuah kode barang tersebut disebut dengan record. Jadi record itu berisi ini ya, salah satu data ya dalam file tersebut. Nah, dalam record tersebut ada kode barang. Nah, kode barang tersebut disebut sebagai field. Lanjut di breakdown lagi, dari kode barang tersebut menjadi huruf. Nah, huruf tersebut dalam file disebut sebagai byte. Dan yang paling terkecil dari byte itu adalah bit, 0 atau 1. Jadi diruntut ya, dari yang paling kecil, dari bit membentuk byte, byte membentuk field, field membentuk record, record membentuk file, dan file membentuk basis data. Lanjut, sistem manajemen basis data. Ketika aplikasi memiliki data tersendiri, maka akan sulit untuk saling berbagi data. Ketika membutuhkan, terdapat data yang sama disimpan pada aplikasi yang berbeda. Untuk mengatasi berbagai kelemahan tersebut, maka digunakan pendekatan pengelolaan data menggunakan sistem manajemen basis data atau database management system. Jika kita memiliki aplikasi yang terpisah dan memiliki database sendiri, tentu akan terjadi penggandaan data dan disebut sebagai kelemahan ya, dan akan sulit untuk berbagi data. Maka harus dijadikan satu dari aplikasi-aplikasi tersebut. Aplikasi penjualan, penggajian, dan akuntansi akan dibuat sistem manajemen basis data, dan dapat basis data yang mengakomodir 3 aplikasi tersebut. Kekuatan di PMS adalah pada kemampuan untuk mencari data yang dibutuhkan dari semua data yang tersimpan atau query. Fasilitas dalam setiap produk di PMS adalah kemampuan menyusun struktur data, kamus data, fasilitas untuk memanipulasi data, dan fasilitas untuk menghasilkan laporan. Big data adalah model data non-relasional atau non-SQL. NoSQL dirancang untuk menangani data dalam jumlah besar yang tersebar pada beberapa komputer. Di PMS dan kinerja perusahaan, informasi yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, memperbaiki kualitas pembuatan keputusan, dan mengantisipasi pesaing, dan lain-lain. Big data dapat memberikan banyak informasi bagi dunia usaha yang dapat disediakan oleh data transaksi konvensional. Selanjutnya, data warehouse. Data warehouse adalah basis data
yang menyimpan data historis dan terkini yang mungkin dibutuhkan oleh para pembuat keputusan. Data mart adalah bagian dari data warehouse yang berisi data yang fokus pada fungsi bisnis tertentu. Hadoop adalah kerangka kerja perangkat lunak yang digunakan untuk menangani data semi terstruktur dan tidak terstruktur dalam jumlah besar. In-memory computing adalah teknik komputasi yang memanfaatkan RAM komputer. Bagian terpenting dari komponen intelijensi bisnis adalah aplikasi analisis. Aplikasi analisis dirancang untuk melakukan pencarian data atau query dengan cepat. Aplikasi analisis mampu melakukan hal-hal berikut. Yang pertama adalah online analyzing processing atau OLAP yang memungkinkan dilakukannya analisis data secara multidimensi. Data mining untuk menemukan pola dan relasi antar data. Pola dan relasi akan membantu pembuatan keputusan. Penambangan data pada teks dan web yang memungkinkan melakukan analisis terhadap data berupa teks maupun situs pada halaman web. Kewajiban dan kualitas informasi. Kewajiban informasi adalah aturan dalam berbagi, mendapatkan, standarisasi, klasifikasi, dan inventarisasi informasi. Berikut rangkuman dari kegiatan belajar 1. Bit merupakan unit data kecil dalam sebuah bilangan biner atau bilangan basis 2. Bit adalah singkatan dari binary digit. Kelompok bit akan membentuk byte. Byte adalah karakter tunggal yang dapat berupa huruf, angka, tanda baca, dan simbol. Satu byte biasanya setara dengan 8 bit menurut standar ASCII. Sekumpulan bit akan membentuk kata atau rangkaian angka yang disebut sebagai field. Sekumpulan field yang berhubungan disebut sebagai record. Kumpulan record dengan tipe yang sama membentuk file. File yang saling terkait dan disimpan dalam data dikelola dengan menggunakan secara besar menggunakan alat bantu komputer disebut basis data. Database Management System merupakan aplikasi perangkat lunak khusus yang mengelola basis data. Dengan DBMS, data ditempatkan dan dikelola secara terpusat. DBMS dapat melayani penggunaan data oleh berbagai aplikasi dan kebutuhan. Model basis data terbanyak digunakan saat ini adalah model basis data relasional yang dikembangkan berdasarkan karya E.F. Code di tahun 1970. Basis data relasional menampilkan data dalam bentuk tabel 2 dimensi. Tabel mewakili entitas. Dimensi pertama adalah kolom yang disebut field. Field memiliki atribut yang dimiliki oleh entitas. Dimensi kedua adalah baris atau disebut record. Perkembangan kebutuhan pengolahan dan analisis data saat ini telah berkembang demikian besar. Jumlah data yang harus diolah dan dianalisis begitu sangat besar. Dan itu kebutuhan mengolah dan menganalisis data yang tidak struktur seperti video, audio, game, gambar, dan lain-lain juga meningkat. DBS relasional selama ini digunakan untuk mengolah data terstruktur sebagai data keuangan dan transaksi. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, maka muncullah teknologi Big Data. Ini dari Big Data adalah model data non-relasional atau NoSQL. NoSQL dirancang untuk menangani data dalam jumlah besar yang tersebar pada beberapa komputer. Dan untuk materi hari ini, saya akan mengerjakan tes formatif 1 yang ada pada modul. Terima kasih telah menyimak untuk materi yang saya paparkan. Mohon maaf jika ada persalahan kata perbuatan. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.